Join? Sudah? Sudah berapa hari ini yang join? Sudah banyak? Oh, oke. Halo semuanya. Coba ya, hari ini tahu kan mau live baking apa yang ditunggu-tunggu? Ayo, kemarin yang kayaknya yang like tuh sampai 700 orang. Kalau hari ini nggak kumpul 700 orang nggak mulai live-nya. Udah berapa nih operator? 100 cek. Wah, 100. Oke, sebelumnya Diana mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang merayakan. Semoga ibadah diterima ya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Harus berbuat baik terus, oke? Dan harus tetap strong walaupun di suasana pandemi ini, dan terus ikuti dari pemerintah ya, supaya kita pakai masker ya, terus selalu pakai semprot hand sanitizer ya, terus juga social distancing ya, kita nggak boleh dempet-dempetan. Oke? Nih bajunya ada social distancing. Oke, kita mulai ya. Hari ini aku akan mengajarkan tutorial membuat English cake. Nah, aku mau jelaskan dulu apa sih English cake itu sebenarnya. English cake itu sebenarnya adalah butter cake ya. Kalau browsing silahkan lihat ya. Dari zaman dulu ada namanya English cake, itu butter cake ya. Butter cake itu yang ada buah-buahnya ya. Terus sekarang lagi viral tuh katanya English cake, saya buatin dong tutorial, buatin resepnya. Aku udah buatin resepnya, tapi mereka masih bertanya tutorialnya secara live. Makanya hari ini aku live di Oxon supaya kalian lebih jelas caranya. Ternyata English cake Indonesia ini yang whatever cake itu bawahnya itu beda sekali dengan English cake yang original. Jadi orang Indonesia kan lebih suka cake yang lembut ya. Jadi di sini kita menggunakan spong ya, spong cake ya. Di sini seperti resepnya lapis Surabaya yang banyak kuning telur. Jadi dia halus banget. Nah, terus di atasnya tuh kan ada kayak shortbread ya. Shortbread itu seperti cookies ya, tapi tidak terlalu renyah keras gitu enggak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana untuk adonan yang ringan seperti spong cake atau lapis Surabaya dikasih adonan cookies itu tidak ambles ya kan, seperti itu kan. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Oke? Nah, yang pertama tahapnya adalah kita akan membuat cake-nya ya. Di sini aku ada loyang Oxon nih ya, seperti ini loyangnya ya. Jadi kalau tanya Dina pakai yang apa? Ini Oxon ya. Oxon ini loyangnya seperti ini, ada tempatnya begini ya. Nih ya, isinya 3, 1, 2, 3. Ini tempat yang paling kecil. Dan ada ini, dan juga ada kemasannya ya. Jadi aku pakai yang loyang Oxon ini ya. Ukurannya berapa ya paling kecil ini? 28 kali 22 di sini ya. 28 kali 22. Nah, terus ini aku kasih baking paper. Jadi jangan tanya lagi ya, baking paper. Aku lengketin di sini baking paper karena tipe yang model cake spong cake itu kan halus. Nah, aku takutnya dia tertinggal di sini. Walaupun sebenarnya kalau butter cake nggak perlu dipoles ya untuk loyang ini. Nah, pertama untuk resepnya nanti akan ditaruh di feednya Oxon ya. Jadi jangan tanya resepnya mana, nanti ada setelah live. Sekarang perhatikan dulu caranya. Nah, di sini ada kuning telur ya. Kuning telur dan sedikit putihnya ya. Putihnya sedikit aja. Kenapa sih kalau dikasih putihnya sedikit? Supaya dia lebih spongy. Karena orang Indonesia tuh lebih suka spongy. Kalau misalnya telur semua mereka tuh cenderung lembut tapi padat. Biasanya yang makan katanya blenger katanya ya. Tapi itu selera ya. Nih ya. Terus pastikan ya, ini bowlnya bersih dari minyak, bersih dari, pokoknya udah bersih. Kalau nggak akan bisa ngangkat, nggak bisa ngembang ya telurnya. Oke, nih ya, masukin. Dicatat dulu ya caranya ya. Ada pertanyaan boleh dari sekarang ya kalau mau tanya, atau Diana kurang jelas ya. Karena setelah live kita interaksinya hanya di live ya. Setelah live takutnya nanti nggak kejawab pertanyaannya karena sudah moodnya udah beda ya. Oke, terus ada gula pasir ya. Ini gula pasir ya. Masukin di sini. Oke, kemudian akan di mixer sini. Nah, aku menggunakan balon whisk ya. Di sini ada 3 nih ya, ada 3 kan pengaduknya. Yang belum tahu fungsi-fungsi pengaduk sudah ada ya di YouTube-nya Oxon Indonesia ya. Ini aku akan aduk. Nah, kalau Diana ngaduknya gimana? Diana ngaduknya akan suhu tinggi dulu ya. Akan mixer speed tinggi dulu. Nanti setelah dia mulai agak mengembang
pertanyaan dari Sylvia. Ya. Boleh tahu nggak mixernya tipe apa ya? Tipenya adalah classic series mixer. Ya, classic series mixer ya nih. Hari ini ada promo kan ya, dari harga 4.080.000 jadi 3.049.000 ya, diskonnya 1 juta itu ya, 1 juta lebih itu ya, lebih loh. Oh ya, dapat free juga di simbol ya. Mau simbolnya kan yang sandwich ini. Oh. Nih, dapat ini nih ya. Gua beli yang ini dapat ini. Oke. Ya, adonannya mulai kental. Mulai lembab ya. Nah, sebenarnya ya nah ini aku kan sudah mulai kembang. Sebenarnya untuk kekentalan ini ya, ada yang tanya berapa menit ya? Itu tergantung RPM mixer yang pertama. Kedua, berapa butir telur yang kamu mixer. Jadi nggak bisa dipatokin misalnya 5 menit, 10 menit, 15 menit nggak bisa. Terus yang ketiga adalah kualitas dari telur ya. Kualitas telurnya baik nggak? Kalau kualitas telurnya kurang seperti hari ini kan pandemi ya, di mana aja telur tuh susah ya untuk di kota besar. Jadi telurnya tuh kurang begitu bagus. Kalau kurang begitu bagus, akhirnya kulit telurnya jadi nyampur sama kulit telurnya waktu itu agak akan lama ya. Kita lihat ini udah mulai ngembang ya. Kamera bisa ke sini ya, udah mulai putih kan, udah mulai kembang ya. Aku akan kecilkan ke speed yang sedang. Supaya apa? Supaya pori-porinya halus ya. Nah, ya. Nah, sekarang kita cek ya untuk mixernya ini. Telurnya sampai seberapakah dia? Nah, sampai gini ya, kita cek gini. Oh, banyak yang tanya ini loh, promo sama produk-produknya Oxon ini. Oh ya, banyak yang tanya ya? Oh, sudah dijawab sih. Udah ya? Jadi Nih. sabar ya yang belum. Ini jawab. ya, bisa dilihat ya, nih. Kalau misalnya sudah bagus tuh ya, dia bisa gini. Kamu bisa tulis angka 8 gitu atau tuh bulat gini tuh, dia masih ada ya. Nah itu udah selesai. Jadi telurnya seperti ini loh. Nah karena dia tidak menggunakan pengembang apapun ya. Nah biasanya kalau aku ya tepung aku masukkan dulu ya, tepung aku masukkan dulu. Boleh dengan cara aduk balik ya, atau di mixer sebentar. Kalau sudah biasa kita boleh mixer sebentar aja ya. Oke, bisa sendok? Betul. Di atas. Sayang banget. Itu aja. Terima kasih. Nah biasanya aku menggunakan speed yang rendah ya, nih. Ya, terus ini tepungnya, susunya, sama maizenanya aku masukin aja begini. Jadi nggak capek-capek aduk balik. Oh ya. Tapi juga jangan terlalu lama karena kita tidak menggunakan pengembang apapun ya. Nah. Oke. Nah, biasanya gini. Selesai. Oke. Kalau mau irit telur, misalnya aku nggak mau banyak telur ya, tidak ada pilihan lain kecuali kalian menggunakan pengembang ya. Emulsi itu ya harus dipakai ya kalau mau irit telur ya. Oke, ini aku tuang ke mixing bowl. Tuh adonannya nggak cair ya, kental ya. Ada pertanyaan kah? Ayo interaksi. Agak putus-putus katanya. Oke. Ya, tadi sudah aku campur dengan tepung, kemudian aku masukkan ini butter yang dicairkan ya, butter yang dicairkan, kemudian aku aduk balik nih. Kalau aduk balik itu ini ya, biasa aja ngaduknya bolnya muter nih. Ya. Kalau dia nasi nggak takut ya ngaduk telur, nggak apa-apa karena mixernya tuh sudah stabil ya. Oke.
ke sini, masukin lagi. Nih ya, tuh. Tuh, mau gini-gini juga nggak apa-apa ya. Tuh. Pokoknya kalau telurnya udah bagus juga nggak masalah ya. Pastikan butternya semua kecampur ya. Ya. Tuh ya. Nah, terus kalau sudah kita tuang ke loyang. Tuh ya. Ini jenis kuenya apa ya, Chef? Sponge cake. Kalau banyak telur ini biasanya dilapis Surabaya ya. Kan jenis-jenis itu kan macam-macam tuh. Ada sponge cake, butter cake ya. Seharusnya English cake itu butter cake. Kalau aslinya, originalnya ya. Tapi orang Indonesia kan lebih suka yang sponge cake. Jadi Diana buatnya yang sponge cake. Untuk sponge cake pasti lebih tricky ya dibandingkan yang butter cake ya. Atau disebut heavy dough ya. Ini tinggal kita ini ya, tinggal kita tap-tap ini tuh ya. Kemudian di sini aku punya cranberries dan raisin ya. Nih ya, ini aku tinggal tabur-tabur aja begini ya. Untuk cranberry sama raisinnya biasanya aku rendam dulu dengan air hangat sebentar sampai dia lunak. Tapi kalau teman-teman misalnya lebih suka yang kering ya nggak apa-apa ya, itu selera ya. Tuh ya, sultan bener ya. Banyak banget, nggak usah pelit ya. Oke. Terus kemudian kita akan panggang. Bisa minta tolong, Angel? Nah, ada pertanyaan. untuk panggang sebentar ya. Untuk pemanggangan ini ovennya harus di preheat alias dipanaskan dulu. Ini aku menggunakan api atas bawah ya. Kalau nggak panas, baru mau masuk baru dipanaskan, yang terjadi apa? Akan bantat. Karena apa? Karena butternya akan turun. Makanya ada garis di bawahnya ya. 25 sampai 30. Iya, 25 sampai 30. Suhunya 180. Ya, suhunya 180 derajat Celcius, api atas bawah. Ya, pertanyaannya dari siapa? Dari Cindy 91. Cindy 91 dari mana? Nggak disebutin sih. Oh, nggak punya kotak. Oke. Jika telurnya kurang fresh, apakah sudah tidak bisa dipakai untuk nge-bake, Chef? Maksudnya tidak fresh dalam bentuk apa? Yang dingin ya seperti tadi. Tadi ini juga aku lihatnya telurnya kurang fresh ya. Dalam pandemi ini memang susah cari telur yang bagus ya. Karena kan transportasi juga dibatasi. Jadi biasanya tuh kalau yang fresh tuh kan kuning telurnya itu masih berpisah sama putihnya dan masih benul gitu ya. Biasanya kalau sudah kecampur gitu agak kurang fresh, tapi nggak apa-apa. Bisa kok dibuat ke bake dengan aku punya tips ya, bisa ditambahkan kuning telurnya yang misalnya 2 butir ditambahkan gitu untuk menambah emulsi supaya lebih kuat. Oke? 60 derajat Celcius sama. Oke, sudah ya. Daripada kita menunggu, sekarang kita akan bikin adonan yang di atasnya topping ya. Ini boleh dipakai? Boleh. Oke. Nih, topping di atasnya tuh seperti aku bilang ya. Jadi kayak sebenarnya nasa tuh bukan cookies, saya bilang dia cake ya, dari Belanda kan. Jadi dia tuh semi crunchy tapi lumer ya. Jadi dia nggak akan showy atau berair atau apa, nggak akan. Jadi dia cocok banget untuk disandingkan dengan cake ini. Oke? Itu bahan-bahannya. Itu ada butter ya. Nih. Aku pakai butter ya dan margarin sedikit. Kenapa ditambahin margarin sedikit? Kan tahu kan suhu tangan kita nih panas ya, apalagi cuaca di Indonesia panas. Nanti waktu ngerol cookiesnya ini masuk keluar kulkas ribet katanya resepnya. Jadi aku sesuaikan ya. Oke. Terus kemudian ada kuning telur. Minta kuning telurnya satu. Terus ada gula halus ya. Ada pertanyaan kan di sini? Ada pertanyaan? Ada beberapa yang putus-putus. Mungkin koneksi di tempatnya juga di kurang rumahnya bagus ya. mungkin ya. Kalau lihat dari Di sini nggak apa-apa kok. Iya. Ini sih oke. Oke. Jadi
Jadi nanti jualan ini ya, atau bikin kudapan ini ya, nanti kalau ketagihan jangan salahkan saya ya. Ada juga yang mau kasih ke siapa? Mertua katanya. Kalau tempat saya mertua jangan cari saya ya. Oke. Aku bikin cookiesnya menggunakan ini kesayanganku. Kesayanganku tapi dibanting nih. Mana nih? Ayo, hari ini kenapa jadi kaku begini ya? Udah blenger ya, dan sering live ya? Putus-putus ya? Makanan. Ada kuning telurnya tadi? Ini ya? Oke. Kasih. Nih ya, kalau Diana langsung masukkan aja, nggak pakai ribet ya. Tuh kan kayak kuning telurnya kayak gini kan, udah nggak terlalu bagus ya, maksudnya udah pecah gitu loh. Memang harus dimaklumin ya. Untuk yang sekarang di kota besar itu agak susah ya. Nah oke, aku pakai ini ya. Terus ini aku akan mixer. Mixernya nggak usah takut ya. Nah kalau aku sudah stop sampai di sini aja. Nah jadi aku nggak terlalu sampai putih ngembang nggak ya. Stop di sini ya. Nah kemudian ada apa? Ada tepung terigu ya. Tepung terigunya aku pakai untuk lapisan atasnya aku pakai protein rendah. Itu ada susu bubuk dan ada vanili ya. Vanilinya optional, kalau nggak mau dikasih juga nggak apa-apa ya. Karena butter udah wangi ya, tapi kalau mau dibeli vanili juga lebih wangi lagi ya. Oke, ini aku mixer sebagian dulu ya. Sebagian sampai kecampur, nggak usah takut ya, nggak usah takut. Karena kita masukinnya tepungnya baru sebagian, belum semua. Nah, terus kita akan masukkan sisanya. Oh, ya. Ada pertanyaan? Udah jelas kah? Ada yang nanya dari Nyonya Bustari. Halo, Nyonya Bustari dari mana? Nggak ada, Cek. Gak ada, huh? Biar kismis tidak tenggelam apa perlu ditepungi? Oh, kalau misalnya untuk tidak tenggelam itu biasanya tuh ada di adonan yang heavy dough ya, misalnya butter cake. Nah, itu boleh ya, tapi kalau di sponge cake itu biasanya kalau ditepungin tuh, kalau ngaduknya nggak bener itu di kismisnya tuh ada tepungnya. Jadi dia cocoknya tuh memang di di adonan yang berat ya, seperti butter cake gitu. Ya. Kalau untuk sponge cake seperti lapis Surabaya itu harusnya ya, kalau misalnya mau ada di atas tuh waktu dia sudah di bake setengah matang gitu, misalnya 15 menit gitu ya, sudah mulai sedikit berkulit pucat, itu baru dikasih cranberry sama resinnya, nggak akan tenggelam ya. Tapi kali ini aku lebih suka dia ada di tenggelam supaya dia menikmati kehalusan adonan ini. Lebay bener. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kebanyakan sih tanya suhunya, padahal tadi udah dijelaskan. Udah, 180 derajat Celcius. Ya, api atas bawah ya. Oke. Nah, ini tim Oxon banyak yang tanya paket-paketnya beli di mana. Oh ya, oke. Enggak. Oke, ya, untuk pemesanan ya, ntar Diana bacain ntar dulu ya. Untuk pemesanan bisa WhatsApp ke 0877 5200 1881. Aku ulangin ya. Ke 0877 5200 1881. Nggak bisa telepon ya, cuma bisa chatting doang. Karena telepon kangkring-kangkring semua bingung nantinya. Jadi harus WhatsApp supaya ada bukti percakapan. Juga bisa cicilan via ke Oxon Live L-E-V-A. Oke, kalau nggak ngerti Oxon Live, Oxon Live ya. Terus untuk promo dan produk Oxon lain yang kalian dapat mengunjungi Instagram Oxon, itu di Oxon Online yang saat ini aku live ya, atau langsung menghubungi nomor WhatsApp yang sudah di komen ya, ada di komennya. Oke, jelas ya. Oke, ini adonannya sudah seperti ini ya. Nah,
adonannya tidak menyatu ya, jadi kayak crumbling gini ya, nggak apa ya. Nih. Tuh ya. Nah kemudian kita akan bantu dengan tangan sebentar. Tuh. Adonannya bentuknya kayak gini, nggak boleh terlalu kering ya, nanti jelek. Nah, tuh. Adonannya seperti ini. Nih. Tuh. Ya. Terus kemudian aku pisahin dulu di sini. Bisa minta tolong kan, Mbak? Mbaknya kabur. Mbaknya lagi tamasya. Promonya juga ada di TV, Cek. Kenapa? Oh iya, ini promo juga ada di ini nih, ketutupan Diana ya. Diana mau geser dulu ya. Oh iya, ini bisa digeser udah. Oke. Tuh promonya. Ya, bisa dilihat di sini. Oke. Nah, daripada kita capek-capek menunggu apa cake-nya matang ya, karena lama, cake-nya kalau setelah matang kita harus dinginkan. Jadi Diana udah buatin yang udah dingin. Tuh. Ya. Nah, kalau mau lebih tinggi lagi silakan ya, tapi nanti komennya apa? Kolesterol, banyak telur ya. Jadi kalau Diana cukup bikin segini ya. Kecuali kalian pakai telur sedikit dengan bantuan emulsi, monggo ya bikin yang tinggi-tinggi. Oke. Nah caranya supaya tidak terjadi sesuatu. Ini ya, Diana punya plastik nih. Tahu nggak plastik buah? Kalau beli buah kiloan ya, kalau ke mana supermarket bawa lebihan ya. Ini ya supaya lebih gampang. Ini adonannya ya. Nah kita tekan. Sebenarnya nih adonan ini lebih bagus sekali kalau disimpan dulu di freezer. Seharusnya sebentar supaya dia relax. Tapi untuk live oke nggak apa ya. Karena dia kalau udah dimasukin ke namanya butter, udah didinginkan, dia tuh kadar minyaknya tuh akan menyatu lagi, lebih bagus dan lebih lentur ya. Oke. Ya. Plastik, kalau nggak punya plastik gini ya oke lah, mau pakai baking paper silahkan ya. Tapi Diana lebih suka yang ini karena dia nanti bisa di rollnya tipis sekali. Ini ya, nih lihat ya, ini akan di roll tuh. Ya rolling pinnya jangan yang kurus gini ya. Kalau pakai rolling pinnya yang agak tebel. Nah, jangan tebel-tebel bikin cookiesnya ya. Yang tipis aja bikinnya, jangan tebel-tebel ya. Karena kalau tebel pertama pemanggangan lama ya. Terus kedua dia berat banget ya. Nah, jadi harus ditipisin ya. Ada pertanyaan? Ayo. Diana, ya. Kalau pas tengah matang diberi cranberriesnya, paketnya nggak bantal? Kagak. Kalau sudah 15 menit enggak. Kan tadi Diana bilang udah berkulit kan. Nah, kalau sudah berkulit kan otomatis kan cake-nya sudah membentuk struktur. Kalau 5 menit baru masuk dikeluarin ya langsung bantat ya. Dan keluarinnya nggak boleh lama-lama ya, nggak boleh 1 jam di luar gitu, nggak boleh, harus cepat ya. Ada lagi kah? C, ada yang nanya C, resepnya lihat di mana? Di feed dong, resepnya akan di-share di IG-nya Oxfam Online sayangku. Ya, sekarang dilihat dulu ya, diperhatiin caranya sayang ya. Nanti kan kalau setelah live ini kan kalian ini kan maksudnya live supaya kalian bisa interaksi sama aku, tanya-tanya. Nanti kalau setelah live kan ini akan di-save ya 24 jam kan. Jadi lihat resepnya, ulang lagi, lihat lagi ya. Nah, sekarang kamu bisa tanya-tanya dulu sama aku ya. Kalau misalnya pakai tepung protein sedang bisa nggak? Untuk apa ini? Untuk pembuatan apa? Dia nggak sebutin sih, mungkin cake-nya ya tadi. Untuk cake-nya memang pakai sedang. Oh Iya. Berarti mungkin tadi pas putus-putus ya. Iya. Atau yang terlambat ya. Chef Diana, Iya sayang, apa? Bukan sayang ke lu ya, sayang ke yang manggil ya. GR banget nih. Apa? cake-nya itu dikeluarkan waktu panas atau Apanya tunggu nih? dingin dulu? Dari loyang maksudnya? Iya. Kalau untuk gini ya, untuk tipe spong lebih baik pada saat dia keluar tuh langsung dikeluarkan pada saat panas. Kalau enggak dia menciut karena dia tipenya spong. Ya. Jadi karena ada pemanasan di loyang, kan ada pematangan lagi. Nanti dia akan lebih menciut. Kalau aku lebih baik aku langsung buka. Ya. Terus kalau misalnya di freezer, taruh di freezer berapa lama ya Chef? Apa nih? Apa nih yang taruh di freezer?
ini cookies ya tadi ya, adonan cookies ini ya. Sebentar aja sampai dia set ya, mungkin 30 menit gitu ya. Dia nanti akan lebih lentur, gak gampang cracky, gak gampang pecah gitu loh ya, gak gampang patah. Ini nanti gampang patah kalau langsung suhu ruang karena kita pakainya kan butter ya, bukan margarin aja. Nah, oke, seperti ini nih, tuh. Ya, aku nggak tebel ya, lihat nih. Tuh, kelihatan ya? Tuh. Nggak tebel ya. Yang susah bikin yang tipis ini ya. Oke. Ini yang sudah dingin ya. Ini aku keluarin dulu biar gampang. Ini ya, aku akan oles dia ya dengan selai strawberry. Kan kalau lakso tuh cocoknya dengan selai strawberry. Tapi kalau kalian misalnya, oh aku nggak suka ada manis begini, ya udah langsung aja dilapisin nggak apa-apa, nggak usah pakai selai ya. Kalau Diana sih ingin ada sensasi manisnya, karena kenapa? Karena cake yang Diana buat ini kurang manis. Diana nggak suka manis, soalnya udah manis ya. Silakan ketawa yang kenceng atau muntah yang di sini depan. Lu live-in gue, dasar lu. Tuh, tipis aja ya, nggak tebel ya. Nah, Chef, ada yang nanya nih iya. dari Cindy. Halo Cindy. Kalau cake-nya pakai emulsi, tuh kalau kira-kira berapa banyak emulsinya ya? Nah, itu tergantung lagi. Kita harus bikin resepnya. Resepnya dulu, telur berapa, ya kan? Kan Diana belum bikin resepnya pakai emulsi. Karena Diana kan jarang, nggak pernah ya pakai emulsi, jarang banget ya pakai emulsi. Kalau pakai emulsi harus bikin dulu resepnya sayang. Ya, hari ini aku bikinnya yang premium yang nggak pakai emulsi ya. Kalau pakai emulsi itu irit banget, telur 3 pun mungkin bisa ya. Tapi pemakaian emulsi juga harus sesuai dengan aturan yang ada ya. Nggak boleh itu ya, nggak boleh apa namanya, seenaknya ya. C dari Titbit Lover. Halo Ci Joyce, ingat aku itu muridku soalnya. Cookiesnya perlakuannya sama seperti pie crust ya? Agak sedikit beda ya Ci. Seperti adonan nastar tepatnya. Kalau pie keras itu kan harus kokoh, kalau nggak kokoh gampang remuk ya. Kalau ini nggak terlalu keras ya. Nah ini ya. Ini aku pinggirnya juga nih. Ada satu rahasia nih ya. Kalau mau cake-nya tetap moist, kamu harus selimutin semua dengan adonan cookies ya. Jadi waktu di bake kedua kalinya nggak kering. Nah ini makanya Diana ini poles semua ya. Cukup lama sih buat ini, jadi jangan ditawar ya yang jualan, kasihan ya. Udah mahal, bahannya lama ditawar, nangis ya. Ini bikinnya lebih parah dari nastar kata saya ya. Tapi untuk rasanya sangat worth it sekali. Chef Diana itu Iya. cake-nya harus dingin dulu baru dioles sama. Iya dong, ini harus lama. Makanya Diana bawain sudah setengah jadi, udah jadi kan. Kalau kita nunggu dari oven bisa 1 jam, 2 jam ya. Nunggu dinginnya ya. Dari Faifara. Nanti bisa diusir sama Oxon. Iya, Faifara. Dari mana Faifara? Sebutin dong. Chef Diana IG-nya apa ya? Baik banget. Dari chef_ Diana Cahaya. Aku lah dipuji itu aku langsung tersipu loh. Aku seneng aku dipuji itu ya. Aku soalnya pakai pujian, serius seneng aku dipuji ya. Nanti DM aku yang sudah muji-muji ya, aku balas pujian ya. Terima kasih. Dari Henny. Halo Henny. Kalau dijual kuenya harganya berapa Waduh, Chef? kalau ini ya asal mulanya Diana tuh mau jualan, tapi kan masa mau ini sih, masa mau gimana ya, asalnya tuh mau jualan, tapi kan Diana sudah share resepnya biar orang pada jualan gitu, jadi Diana nggak jualan ini cake-nya. Tapi biasanya aku lihat-lihat orang yang jual-jual sih, aku nggak tahu bahannya apa ya, maksudnya yang dengan emulsi atau yang enggak, aku nggak tahu, pokoknya ratusan ribu gitu ya. Oke, ini udah begini kan? Nah, ini lihat ya, kita ukur dulu. Oh, udah. Oke, enak ya kalau pakai ini. Ini ya, kita tinggal gini, pelan-pelan. Terus kita tinggal selimutin. Tuh, stop. Nah, ya, kayak gitu. Ya, ini kalau udah masuk kalau nggak masuk kulkas kayak gini nih. Jadi rentan dianya ya. Ini pinggir-pinggirnya semuanya Diana tutup. Diana nggak mau cake-nya kering ya, karena dulu percobaan yang pertama kalau nggak ditutup dia akan kering bagian dalamnya pastinya. Ya kalau nggak ditutup pinggirnya sih gampang aja ya, tinggal dibekuin tumpuk aja bisa ya. Nah ini lebih baik ditutup aja. Kalau kasih jual ke orang kasihkan semua, gak usah potong-potong pinggiran, nggak usah ya. Sayang ya. C dari Chris. Halo Chris.
cowok nih, Ce. Iya, ada yang cowok juga kok. English Iya, cake-nya awet berapa hari ya? Kalau English cake ini mungkin bisa 4 hari ya, 4-5 hari lah. Apalagi kan banyak kuning telur di sini ya, dia lebih tahan. Dari Sherlick, Halo Sherly, almondnya bisa diganti dengan kacang lain nggak? Kayak kacang panjang gitu. Ini belum nganu almond. Oh ya mungkin bisa kacang-kacangan, kacang panjang itu ya, kacang buncis boleh semua kacang boleh kok ya. Apa sih mau ganti apa boleh juga, tapi cocok apa enggak pertanyaannya ya. Seger lihat wajahnya Chef Diana. Aduh, Soalnya kalau lihat Chef Diana keingetnya cara pawai support. ya Tuhanku, mentang-mentang aku bulat, kau menghina itu bukan memuji itu, menghina. Sarkas. Iya ini parah nih, menghina nih. Nih dari Ike ke ini di Siapa? Pekanbaru nih. Chef memang paling baik dah. Hihi, aku suka lo dipuji, sumpah deh, suka deh. Aku tidak akan bilang, oh enggak, tapi aku yes, thank you, aku mau baik kok. Asal jangan ada yang bilang tapi bohong. Tapi bohong, kurang asem. Dasar. Manajerku yang satu ini memang harus diasem-asem ya. Nah ini Chef Diana mau Iya. nanya lagi. Iya. Selainnya kalau diganti blueberry, Boleh, nggak? boleh, tapi jangan coklat ya. Karena kalau diganti coklat dia dipanasi, otomatis dia akan meleleh kan. Itu ada juga coklat yang tambah dipanasi tambah kering ya, tergantung formulasi. Jadi lebih baik seli-selian ya. Blueberry juga boleh. nanas boleh berarti. ya? Boleh. Kan boleh kan kalau lihat nanas tuh kan ada itu kan, ada nastar yang isiannya kebuka kan. Nanasnya di luar kan, di oven kan. Nah, kayak gitu ya. Ini kalau orang bilang ini adalah cake orang rajin ya. Karena dia rajin banget nih. Nih harusnya ditaruh kulkas sih. Kalau ditaruh kulkas dia lebih bagus ya. Ini kulitnya. Oke. Aku minta spatula yang warna kuning tadi, Mbak, yang kayak plastik itu, Mbak. Nah. Ya, tuh. Nanti dikasih ini seneng nih, ya. Pasti seneng nih yang dikasih ya. Nah, kelebihan-kelebihan ini kita akan masukin ke sini, makasih. Nah, terus masih ada lagi lanjutannya ya. Ini dimasuk-masukin ya. Tuh. Di dalam situ. Nah, ini lama bikinnya memang ya. Oh. Udah selesai. Tuh. Terus kemudian kita akan pindahkan ke loyang supaya aman dari senggolan-senggolan tangan tidak bertanggung jawab. Kemudian sudah, kita akan bikin atasnya nih ya, atasnya nih ya. Pakai sisa adonan yang ini. Kan ada yang tanya tuh DM, itu kalau bikin bunga-bunga di atasnya gimana, Chef? Aduh, itu mah gampang ya. Itu cuman bunga-bunga cookies. Tolong diputar, udah kan? Udah berapa menit? 15 ya, tambahin lagi. Coba aku lihat dulu. Udah ya? Dilihatin di situ biar pada tahu. Ini ya, tuh hasilnya lihat, cakep banget tuh, lihat. Nah ya, tuh 15 menit udah begitu tuh ya, bagus banget ya. Oke. Chef Diana. Iya sayang, apa? Lupa. Ya udah, bye. Nih, dibilang kalau butter ganti margarin boleh nggak? Boleh saja, tapi rasanya bukan sultan lagi ya. Baiknya butter itu dikawinkan aja sama margarinnya biar agak sultan ya. Oh, iya. Ini terus ada yang komen ya, kata Iya. suami pasti yang nonton ibu-ibu semua. Padahal tadi ada yang cowok kan ya? Iya, ini juga cowok semua di sini. Saya dikelilingi oleh cowok semua. Yang cewek cuma satu, Mbak Zoom ya. Mbak Zoom idolaku. Tadi aku dikerok ya. Hari ini aku tuh masuk angin, tapi demi loh membagikan. Soalnya ditunggu-tunggu kan ini. Oke, terus aku mau ambil pisau-pisaunya Aksan ini kan nggak ada. Masa tadi? Ya, kesempatan mencoba semuanya. Ini biasanya kan mau dijadiin berapa ya? Nah ini aku ada cetakan seperti ini nih, tuh bunga-bunga atau bintang terserah ya. Nih biasanya di sini nih, kamu sebenarnya sih nggak usah dipotong ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa dipotong boleh. Ya, ini buat tanda aja, tuh ya. Nah biasanya dikasih garis gini loh, makanya orang tanya itu emang udah dipotong, cake-nya kapan dipotong ya? Nah, cuma dikasih garis tuh. Ya ini ceritanya orang kerajinan ya. Tuh. Supaya waktu baginya itu nanti pas, nggak ada yang rakus ya, nggak ada yang kelebihan ya. Nah,
kalau bikin cake gini pada rebutan kan, ada yang dapat potongan gede kecil ya. Ini kalau miring nggak apa-apa. Tuh. Apa ini nggak usah lurus, nanti juga nggak terlalu terlihat. Nah, itu Mbak tolong ambilin di kulkas dong. Tadi aku sudah siapin kan, yang ini bikin bunganya lama kan nanti. Nah ini tinggal diginiin, tuh, ya, nih. Tara, jadi seperti itu, ya. Terus nanti ditempel di sini. Ini sebenarnya nggak usah dipoles nggak apa-apa ya. Tapi kalau aku, karena aku mau sultan ya, jadi aku kasih ini dulu, apa namanya, kasih olesan dan almond. Nih aku bawa dari rumah nih tadi. Kalau enggak kita kelamaan nih. Wih, nggak terasa ya waktunya ya. 20 menit lagi. Oke, ini ada kuning telur ya. Jadi Diana nggak pakai polesan apa-apa. Kok nggak percaya sih semua kalau pakai kuning telur doang. Sungguh loh pakai kuning telur. Saya ada yang nanya. Iya. Ovennya kapasitasnya berapa liter? 42. Karena aku pakai ya. Oke, ini aku punya almond nih. Almondnya sudah aku panggang. Ya, ovenku juga sama persis sama yang ini nih. Ya, aku panggang ya nih. Kalau nggak mau dipanggang juga nggak apa-apa. Tapi ini aku panggang dulu ya di suhunya 130 derajat Celcius 15 menit atau sampai agak coklat, dimakan agak crunchy. Kenapa? Karena aku percaya kacang yang dipanaskan akan mengeluarkan aroma dan tekstur yang lebih baik ya. Oke. Ini kuning telur ya. Nih, aku tinggal gini aja. Emang bener sultan ya ini ya. Tuh. Ini ya. Tuh ya. Ini buat apa nih? Buat ini, buat apa? Nuang si almond ya, biar lengket. Baru Diana kasih bunga, itu kalau Diana. Kalau kebanyakan modalnya gede banget ya, nggak usah dikasih, ya kan? Kasih aja almond sebutir ya. Ya. Jadi nggak ada campuran apa-apa, ya nggak ada pakai. Kok bisa berkilau ada gloss-glossnya, nggak ada. Apa sih gloss-gloss apa? Nggak pernah pakai. Pada DM itu loh, taunya dari yang DM itu. Diana ini kan nggak tahu kan apa dia pakainya yang alami gini ya. Nggak perlu ya, nanti kamu lihat hasilnya, nggak bohong-bohong nih ya. Tuh kan gitu ya. Nah ini biasanya aku tinggal gini dulu nih tuh, ya. Banyak ini, nggak usah pelit-pelit ya. Jadi yang potongan-potongannya tadi itu cuma sebagai tanda aja, nanti kalau sudah matang kan dia agak kelihatan gitu ya. Makan aja di sini. Tuh. Ya. Tuh, kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nih bunganya diambil gini ya. Nih ya, dilem pakai kuning telur belakangnya ya, ini. Tuh, tempel. Karena kalau kita muas di sini percuma ya, pasti nggak kena semuanya. Ada yang mau tanya apa? Kayak orang tegang ya, kayak lihat film horor gitu ya? Rasa Ini jadi. ada pertanyaan lagi nih Chef Diana. Ya. Kalau misalnya nge-bake kue, oke, kembangnya kok suka di tengahnya jadi kayak gunung ya, nggak merata gitu. Itu kenapa ya Chef? Mungkin komposisi resep gimana? Coba resep yang ini. Menggunung nggak? Kalau menggunung di tengah tetap berarti itu panasnya tuh di tengah, panas banget. Coba diturunin suhunya. Karena tiap oven kan berbeda ya, nggak bisa sama ya. Chef, telurnya pakai yang mana? Yang Maksudnya? biasa atau omega? Oh, ini biasa. Pakai omega lebih bagus lagi pastinya. Pasti itu. Jangan bilang enggak kalau omega warnanya sudah beda ya. Diana nggak pakai pewarna apa-apa nih. Tadi yang mecahin Mbak ini. Mbak siapa? Mbak Sri, Mbak Sri. Mbak Baju. Ya itu udah berapa menit tuh? 20 menit Chef. 25. Aku perlunya 25 kurang. Tambah 5 menit lagi Tuh, ada pertanyaan lagi? Lama ya bikin English cake, udah bosan. Lama, jangan ditawar-tawar makanya yang jualan. Dari Mama Ata. Halo Mama Ata. Lupa nanya saking seriusnya merhatiin setiap tahapan Ceh katanya. Iya pinter ya, seneng banget. Itu yang mahal ya. Resep itu nggak mahal kok, resep bisa dibuat ya. Yang mahal ini tutorialnya. Tanya apa?
Pada bilang nih beberapa ya, mantap belajarnya, tipsnya banyak, terus sambil ketawa jadi nggak terlalu tegang banget. Gitu. Asik, tapi wajahku nih wajah ini loh, wajah sangat loh, wajah bandit. Tapi hati Hello Kitty loh, percayalah hanya suaranya saja ya. Karena waktu lahir saya menelan mikrofon, jadi suaranya kenceng ya. Dari Angel's Cake nih Septiana. Halo Angel's Cake. Atasnya kalau diganti pakai putih telur boleh nggak ya? Bisa nggak ya? Boleh. Jadi gini, aku mau kasih tips ya. Kalau yang ini kan kuning telur supaya lebih cepat, sekali masuk bake selesai. Tapi kalau yang mau rajin, mau rapi ya, gampang. Kamu bisa misalnya mau irit ya kuning telurnya, kamu bisa olesi sama putih telur ya. Sudah gitu tempelin almondnya, kemudian tempelin ininya pakai putih telur semua boleh. Udah gitu kamu bake nih, bake kayak ke bake nastar aja. Waktu sudah dia setengah matang, kamu ini oles lagi gitu. Tapi kalau saya kayaknya mau pingsan ya kalau kayak gitu mah kagak kelar kali ya. Cek dia nanya, Elita Rokka. Halo Elita, iya gimana? Cek lagi cari jodoh nggak? Siapa nih yang mau dijodohin, ganteng nggak? Kalau lebih ganteng dari kameramen saya boleh. Aduh, ada-ada aja. Jadi tanya ini berada di cowok apa cewek? Agak semi cowok kalau siang, kalau malam nggak tahu saya karena nggak kerja sama saya kalau malam. Ini ada kacang mede ya. Saya jamin ya 90% pasti akan suka ya. Yang 10% takut kolesterol. Tuh. Makannya cuma sedikit kok ya. Cek dia nanya, Melisa Okto 89. Waduh, halo bos. Bos gede tuh. Gimana bos? Kalau udah jadi boleh saya beli nggak kuenya? Nah itu tergantung lauk. Nih lama ya buatnya tuh ya. Nih. Tuh. Ntar aku mau lihat cake-nya dulu, takut gosong. Nih aku walaupun nggak dikasih tahu waktunya dia masukin bukan aku bisa tahu dia udah matang apa belum. Udah nih. Mbak minta itu dong, bukain kalau Mbak itu. Ini kalau ditekan gini ya dia udah mendal nih. Tuh. Udah matang ya. Tuh udah mendal. Udah Mbak, ayo keluarin. Tuh, bagus kan? Dah. Tuh, tunjukin ke sini coba. Tuh, lihat tuh, bagus ya? Tuh, ya, tuh. Adonannya mendal. Tuh, ya. Dah, di belakang. Nanti dibuka. Gitu aja. Septiana kalau English cake ini awetnya berapa hari sih? Tadi sudah ditanya. Aduh, awetnya tuh nggak sampai sehari. Soalnya ini anak-anak di sini suka banget ini. Paling setengah hari udah habis nih. Bener nggak? Bukan Bener nggak, itu Nom? sih maksudnya. Apa? Bukan itu maksudnya. Sekitar 3-4 hari oke ya. Sebenarnya tahan lama sih ya seperti ini karena dia seperti lapis Surabaya, apalagi penyimpanannya vakum ya. Ada yang nanya nih. Iya, sayang. Mungkin bahasanya beda kali ya, Ce. Dari Citra C. Mendal apa sih katanya? Apa? Mendal itu apa? Mendal itu twing gitu kayak pipi kuning. Twing, twing. Membal. Apa sih? Membal. Membal itu apa ya? Enggak proeng gitu loh, enggak apa ya, enggak berusuk, apa sih? Ambles. Enggak ambles, jadi dia ngelawan. Nah, itu mendal sayang ya. Mendal kayak bola ya, mendal. Nah, ini kan gini. Nah, kalau sudah di proses yang ini jangan tanya saya lagi ya. Ini kamu harus nunggu oven ya, kayak bikin kue kering ya. Nah, Septiana mau tanya nih katanya, Ya. medenya itu dibelah dulu baru dipakai? enggak, ini aku udah beli yang udah belahan. Enggak, kurang kerjaan ngebelah ginian. Beneran deh. Yang udah dibelah aja sayang. Mau kasih yang satu utuh nggak apa-apa, cuma kalau satu utuh jelek, nggak bisa itu nempel sempurna ya, karena kan dia bulat bawahnya ya. Kalau ditambah pistachio, Oh enak kali ya, banget. Chef, ya? Saya tambah walnut biasanya. Wah. Nah, tapi kalau tambah walnut kan ibu-ibu teriak-teriak, bikin cake gininya mahalnya minta ampun, dahsyat men, kolesterolnya seberapa nanti gitu. Padahal saya buatnya pakai walnut. Jadi benar-benar sultan gitu ya. Sultan, makanya saya bilang cake sultan gitu loh ya. Ini sebenarnya kalau mau diomongin ke English cake yang versi ini Indonesia nih yang kreatif buatnya nih. Ya, ini gak ada di luar negeri kayak gini nih. Orang Indonesia tuh pinter-pinter loh. Gak ada nih, coba aja browsing atau tanya sama temen saudara yang ada di luar. Ada nggak ada. Mereka taunya itu cuma butter cake ada buah-buahnya itu. Pinter orang Indonesia nih ya. Kreatif ya. Iya kreatif. Nah ini boleh ditambahin kuning-kuning telur ya, gini-gini boleh. Tuh, ya.
boleh dikasih, boleh enggak ya. Kacangnya beli yang udah dipanggang bisa nggak, Chef? Boleh kalau ada, boleh. Kebetulan kemarin aku dapetnya nggak ada, jadinya aku panggang sendiri. Sebentar kok. Ya, nih. Kacang medenya kan di oven dulu ya? Semua aku di bake, gak ada yang digoreng. Gak usah pelit-pelit sama kuning telur ya. Kalau yang cake yang ini, dia harus dikasih ini. Kita nggak pakai tambahan apa-apa, cukup dengan kuning telur ya. Tuh ya. Kak Chef Diana. Halo sayang. Ajarin saya kue yang gampang dong. Iya nanti ya. Ini kan lagi viral, orang-orang pada minta ini semuanya. Ya, minta kelas online pertama kali yang berbayar. Diana kan nggak tega kalau lagi pandemi gini, kecuali lagi beku ya. Nanti kalau sudah butuh uang, Diana jualin ya resep-resepnya ya, beli ya. Nah, ini ada si Clever Matthew nih yang waktu itu bikin ketua nih. Iya tuh pinter itu, foto model tuh ya, dari Bandung itu keren banget itu. Tante Chef Diana, kacang medenya dipanggang dulu berapa lama? 15 menit sayang. 15 menit. Ini ya, aku molesnya pinggirnya semua ya. Jadi aku poles supaya warnanya cakep. Terus suhunya tolong dikecilin di 140. Ovennya tolong. aja. Nah, ini yang paling tricky. Kalau aku oven ini pertama kali adalah bilang dong kalau mau motret beko cakep. Paparazi. Nah, supaya apa namanya pemanggangannya ini bagus ya, kan ada pertanyaan api atas saja ya. Nah, ini Diana akan jawab ya. Kalau Diana panggangnya bukan api atas saja. Ya, jadi pertama api atas bawah, jangan khawatir karena di dalam sini pinggirnya sudah Diana tutup semua, jadi nggak akan kering ya. Kalau nggak ditutup pasti kering karena sudah dicoba ya. Terus sesuaikan sama ovennya. Diana kan pakai yang ini, yang ovennya Oxon yang ini. Nah, dia kalau sudah di bake ya, dia kalau sudah di bake ya, sudah mulai ada apa agak sedikit kering gitu ya, kamu boleh pindah ke api atas, tapi raknya tetap di bawah supaya nggak gosong. Karena kamu perhatikan deh, kalau api atasnya sudah hidup, nanti itu elemennya akan mengeluarkan kayak api gitu loh, panas. Nah itu kalau kamu terlalu dekat nanti gosong ya. Oke, ini akan di oven ya selama kurang lebih sekitar 40 menit, lama kan? Nah, 40 menit. Nanti hasilnya kayak gini nih. Tuh. Tuh, hasilnya seperti ini. Cakep enggak? Cakep enggak? Udah diem ya? Keren. Nah, tuh ya. Nih, seperti ini hasilnya. Nih, mau diiris kan ini? Oh, nggak boleh diiris dulu katanya. Mau difoto dulu. Oke. Ini Oxonnya nggak kelihatan ya, cuma Oxon itu doang. Pindahin ya. Oke. Tuh, kelihatan kan? Ini cuma kuning telur. Ini minggir kali ya. Iya. Ya, ada pertanyaan? Mau diiris kayak ini? Oke, aku iris dalamnya biar tahu ya. Kalau koleknya pakai Carlo bisa nggak, Chef? Iya, bisa pakai Carlo. Carlo pemules loyang ya. Ya. Oke, untuk iris ini pakai apa? Aku akan ambil ini pisau Oxon ya, yang gurih. Kita pinjam ya. Ini bagus banget loh pisau-pisaunya, I love it tuh. Kenapa pakai yang bergerigi? Karena atasnya ada cookiesnya, ya, kayak gitu. Oke, kita mau potong. Di sini aja ya. Nih. Oh, ternyata yang tadi banyak komen ini Cielita ini dari Kanada katanya. Oh iya, halo. Iya jualan, belum ada loh di Kanada. Tuh, kelihatan nggak? Aku buahnya, tuh. Ya, tuh, ya. Terus dipotongnya. Kalau biasanya kita kalau jualan gini, kita nih kan anak muda ya, jadi beda ya. Nih. Kalau ikut Diana nih stylenya anak muda. Nih tuh, kelihatan nih. Dia cookiesnya tuh nggak berhamburan gitu nggak, ya. Tuh, cookiesnya tajam banget nih. Tuh lihat tuh. Tuh
buahnya ada di sini nih, ada yang di atas juga nih, tuh ada yang nggak tenggelam tadi, tuh, tuh ada di atas kan, tuh jadinya seperti ini ya, seksi ya, aku bilang nih cake-nya seksi banget ya, dia crumblingnya hanya sedikit tuh, hanya kayak gini-gini doang nih dari kuning telurnya kayak gitu ya, tapi aku lebih suka karena dia jadinya lebih ini, nah, nih kita bisa taruh sini, tuh, mau disajikan juga boleh ya. Ini kayaknya nunggu jatah semua nih ya di sini ya. Puasa deh, puasa. Puasa. Nah seperti itu. Jadi crumblingnya bukan yang crumbling yang apa namanya, yang apa hancur keras gitu enggak ya. Nah jadi kayak gini. Tuh. Apa taruh sini aja lebih cakep kayaknya ya. Iya. Kalau di loy ini, kalau di ada pertanyaan? Ayo. Ada pertanyaan kah? Crumblingnya aku buang supaya bagus fotonya. Ada yang mau tanya? Cek promonya minta diulang yang Oh di iya, TV. boleh. Dari yang di TV aja, Cek. Tar. Oke. Ini biar pada tahu ya kalau ini jadinya kayak apa. Jadi supaya bikinnya di rumah juga ini ya. Ada buahnya gitu ya. Oke. Ini ada promonya di sini, bisa dilihat ya. Ya. Di sini ada classic seri mixer yang aku pakai itu dapat mixing bowl dari 4.080 jadi 3.049. Ya. Nih. Hanya di live ini aja waktu saat live ini. Kemudian ada master oven 40 liter ya. Ini dapat baking pans itu harganya dari 2.080 menjadi 1.690. Kemudian ada mixing bowl dari 490 menjadi 419.000 ya. Kemarin banyak yang DM nih ya, katanya mau beli sekarang waktunya kalau mau dapat diskon. Kalau kemarin nggak bisa dapat diskon. Kemudian ada kitchen scale, itu timbangan yang aku bilang dapat juga itunya, apanya, bowlnya itu dari 490.000 menjadi 419.000 ya. Dia presisi ya, enak dipakai ya. Terus juga ada ini, ada paket classic seri mixer sama master oven 40 liter, ada baking pan jadi dari 5.870 menjadi 4.199. Di mana pesannya itu WhatsApp ke nomor 08 ya, 0877 5000 ya, 52 kurang ya. 0877 5200 1881. Hanya WhatsApp, tidak bisa ditelepon, WhatsAppnya di teks. Karena apa? Kalau kalian teks ada bukti percakapan. Jadi suatu ketika misalnya udah ke bawah nih, nggak usah ulang-ulang lagi kan, sudah ada historinya. Kalau telepon lupa dong. Kalau telepon satu orang, oke, kayak orang pacaran. Kalau teleponnya 10, 20, 30, apalagi 100-an bisa pingsan adminnya, oke? Ya, terus udah ada cicilan di Tokopedia. Itu namanya tokonya adalah Auction Live. Jadi Auction Live, Auction Live, LIVE, Auction Live. Jadi kamu bisa cicilan di Tokopedia. Nah, terus kemudian kalau mau melihat promo yang lain, kamu bisa kunjungi Instagram ini, Auction Online, selalu ada promo ya. Kemudian jangan lupa resepnya ini akan di-share nanti di feednya IG Auction Online. Jadi jangan tanya ke aku lagi ya, karena ini sudah eksklusif resep milik Auction ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum aku tutup? Sudah? Selesai? Oke, semuanya terima kasih semuanya sudah menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Love you.